Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasniati, NIM 12111624167. Saya merupakan mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya. Subjek yang saya observasi adalah kakak saya sendiri. Baiklah, saya akan memperkenalkan identitas subjek saya. Namanya Irmayanti, tempat tanggal lahir Penyalai 14 November 1991, usia atau masuk fase, usianya 30 tahun, masuk fase dewasa awal, jenis kelamin perempuan, sekolah atau tingkat pendidikan, sarjana sosial. Pertanyaan kedua, berikan alasan, argumentasi, atau pertimbangan dalam memilih subjek atau person yang diobservasi dan jelaskan ciri-ciri subjek yang diobservasi menurut teori psikologi perkembangan sesuai fase usianya. Alasan saya memilih kakak saya sebagai subjek yang diobservasi karena dia adalah orang yang dekat dengan saya dan juga saya tinggal bersama dengan dia. Jadi bisa lebih mempermudah saya untuk meneliti atau menilai kakak saya karena saya sudah mengenal dekat dengan dia. Terlebih lagi, beliau menginjak pada fase dewasa awal yang dimana merupakan masa peralihan yang sangat mudah untuk diobservasi. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan yang lebih realistis. Dewasa awal sejak seseorang menginjak usia 21 sampai 39 tahun. Dari lingkup pendidikan, yaitu masa dicapainya kemasakan kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil ajar latih yang ditunjang kesiapan. Orang dewasa muda termasuk masa transisi baik secara fisik, intelektual, peran sosial, dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Beberapa karakteristik dewasa awal dan pada salah satu nantinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperoleh. Ciri subjek yang saya observasi atau ciri-ciri kakak saya. Yang pertama, berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana yang pantas dan tidak, serta bekerja secara terbimbing menuju arahnya. Yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Seseorang yang matang dapat menyetir perasaan-perasaan sendiri dan tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mempertimbangkan pula perasaan orang lain. Yang keempat, keobjektifan. Subjek yang saya observasi atau kakak saya memiliki sikap objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Kakak saya memiliki kemauan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran orang lain demi peningkatan dirinya. Yang keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Kakak saya memberi kesempatan pada orang-orang lain membantu usaha-usahanya untuk mencapai tujuan. Secara realistis, diakui bahwa beberapa hal tentang usahanya tidak selalu dapat dinilai secara sungguh-sungguh, sehingga untuk itu dia menerima bantuan orang lain, tetapi tetap dia bertanggung jawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. Yang ketujuh, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Kakak saya memiliki ciri fleksibel dan dapat menempatkan diri seirama dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dalam situasi-situasi baru.
Ciri-ciri yang menonjol dalam masa dewasa awal yang membedakan dengan masa kehidupan yang lain nampak dalam peletakan dasar dalam banyak aspek kehidupan, melonjaknya persoalan hidup yang dihadapi dibandingkan dengan remaja akhir, dan terdapatnya ketegangan emosi. Pertanyaan ketiga, aspek-aspek perkembangan yang harus diobservasi. Yang pertama, aktivitas harian atau rutin. Dalam observasi kali ini, saya melakukan observasi kepada saudari sekaligus kakak kandung saya yang bernama Irmayanti. Kita sebut saja Ibu Irma. Keseharian dari Ibu Irma yaitu menjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Ibu Irma memiliki 2 anak yang berumur 5 tahun dan berumur 1 tahun. Dari bangun tidur, Ibu Irma mulai bergegas memandikan anak pertamanya dan disusul memandikan anak keduanya. Kemudian, Ibu Irma mempersiapkan pakaian yang akan dipakai anak-anaknya. Setelah itu, ia memasak sarapan. Setelah selesai sarapan, ia bersiap untuk berangkat kerja dan mengantar anak pertamanya untuk pergi ke sekolah. Kemudian pada saat jam 10 pagi, Ibu Irma menjemput anak pertamanya ke sekolah, lalu mengantarkan anak pertamanya ke rumah dan dititipkan kepada ibu saya. Kemudian Ibu Irma melanjut bekerja. Kemudian saat siang hari, Ibu Irma sering pulang ke rumah untuk makan siang sekalian istirahat. Waktu jam istirahat Ibu Irma digunakan untuk pulang ke rumah sekaligus memberi makan anak-anaknya. Sekitar jam 1 siang Ibu Irma kembali pergi bekerja. Ibu Irma pulang dari kerjanya sekitar jam 5 sore. Sebelum pulang ke rumah, Ibu Irma menyempatkan diri untuk berolahraga di area tempat ia bekerja. Lalu setelah olahraga, baru Ibu Irma pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Ibu Irma memandikan anak-anaknya. Lalu pada saat malam hari sekitar jam 7, Ibu Irma memasak untuk makan malam. Setelah makan malam barulah Ibu Irma menidurkan anak-anaknya. Setelah anak-anaknya tertidur, barulah Ibu Irma ikut tidur atau istirahat. Begitulah keseharian dari Ibu Irma. Begitu padat aktivitas beliau ditambah memiliki 2 anak. Aspek-aspek perkembangan yang kedua yang harus diobservasi adalah sifat dan temperamen yang terefleksi dalam ekspresi muka atau gerakan. Sifat. Ibu Irma memiliki sifat dan perilaku yang sangat terpuji. Ibu Irma gemar membantu, mau itu di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Ibu Irma sering membantu saya ketika saya sedang dalam masalah dan sering memberikan solusi dari masalah-masalah yang saya alami. Ibu Irma juga sering memberikan motivasi kepada saya untuk agar saya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ibu Irma memiliki sifat dan perilaku yang tegas. Ibu Irma memiliki pendirian yang kuat. Ketika Ibu Irma memilih sesuatu, ia akan merubahnya. Tetapi sifat tegas tidak terlihat mencolok, terkadang tidak terlihat bahwa ia sangat tegas dalam bersikap. Ibu Irma memiliki sifat yang bijaksana. Terlihat dari ketika Ibu Irma sedang menghadapi suatu masalah, Ibu Irma tetap terlihat tenang, dan ketika mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah, pasti Ibu Irma akan memikirkan terlebih dahulu dari tindakan-tindakan yang ia ambil dan memikirkan risiko apa yang akan ia jumpai jika mengambil tindakan tersebut. Selain itu, Ibu Irma juga bersikap adil kepada anak-anaknya, mau itu anak pertama maupun anak keduanya. Temperamen. Menurut pendapat saya, temperamen dari Ibu Irma yaitu ketika ia sedang dalam sebuah masalah, Ibu Irma akan menghadapi dan menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin, dan Ibu Irma tidak berlebihan dalam bersikap saat sedang menghadapi masalah. Ibu Irma juga mudah meredam amarahnya. Ketika selesai marah, ia langsung menjadi diam. Menurut saya, temperamennya termasuk ke jenis temperamen flegmatis. Aspek-aspek perkembangan yang ketiga yang harus diobservasi adalah ekspresi emosi dan respon perilaku dalam menghadapi kondisi atau pengaruh orang terdekat di sekitarnya. Ekspresi emosi. Menurut pendapat saya, ekspresi emosi dari Ibu Irma yaitu ketika ia sedang memarahi anaknya maupun ketika ia berdebat dengan orang lain. Ketika itu pula ekspresi emosi dari Ibu Irma terbentuk. Nada bicaranya sedikit tinggi. Ia terlihat sangat tegas. Ekspresinya ketika emosi juga tidak berlebihan sampai memukul ataupun menendang. Ketika ia selesai marah, pasti ia langsung menasihati anaknya. Respon perilaku. Menurut pendapat saya mengenai respon perilaku dari Ibu Irma kepada orang terdekat sangatlah baik.
Ibu Irma sering membantu jika ada keluarga ataupun temannya yang sedang mengalami kesusahan. Ibu Irma juga termasuk orang yang suka bersosialisasi dengan tetangga, apalagi di tempat kerjanya ia sangat ramah kepada orang lain. 5. Analisa hasil observasi subjek tersebut dan identifikasi apakah masuk materi pembahasan psikologi perkembangan dalam aspek kognitif, afektif atau emosi, dan atau aspek psikomotorik atau perilaku. Menurut pendapat saya, hasil observasi saya ini atau subjek saya ini masuk ke semua aspek karena hasil observasi saya membahas semua aspek tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari hasil observasi saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.